Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erdewa Wahyu Happy Daika, NPM 19130131 dari Pendidikan Ekonomi Kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan harga faktor produksi. Kira-kira bagaimana ya cara menetapkan harga faktor produksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari yang pertama yaitu modal, yang merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Lalu yang kedua sumber daya alam, yaitu faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya seperti tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam mengelola sumber daya. Lalu yang terakhir ada kewirausahaan, yang merupakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pentingnya menganalisis penentuan harga faktor produksi. Ada dua alasan mengapa penting menganalisis penentuan harga faktor produksi. Yang pertama, analisis tersebut akan menjelaskan prinsip-prinsip untuk menggunakan dan mengalokasi faktor-faktor produksi secara efisien. Yang kedua, analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan faktor produksi tersebut ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori produktivitas marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi tersebut. Selanjutnya yaitu maksimalisasi keuntungan dan kombinasi faktor produksi dengan biaya terendah. Bisa kita lihat terdapat dua rumus yang berbeda. Sebagai keterangan, MP merupakan produk marginal, P merupakan harga, MC merupakan biaya marginal, MR merupakan penerimaan marginal perusahaan, dan A dan B merupakan faktor produksi. Lalu bagaimana ya cara menentukan jumlah faktor produksi? Baiklah, setelah ini mari kita bahas bersama. Dalam menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan, pada tingkat penggunaan faktor produksi tertentu, produsen telah mencapai keuntungan maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, keuntungan akan bertambah. Lalu sebaliknya, apabila faktor produksi yang digunakan dikurangi, keuntungan juga akan berkurang. Kali ini kita akan mencoba menganalisis contoh kasus dalam menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu membuat tabel seperti ini. Bisa kita lihat, alternatif pertama tidaklah rasional, sebab dengan menambah pegawai tersebut, laba perusahaan masih bertambah Rp2.000. Nah, coba kita lihat alternatif keempat. Alternatif ini juga tidak rasional, sebab penambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi Rp1.000. Jadi, alternatif ketiga merupakan yang paling rasional, karena laba tidak bisa lagi ditambah atau sudah maksimal. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah pasti paham kan dengan materi yang saya sampaikan? Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih.